Demo aksi 411 yang digembar-gemborkan sebagai reuni demo akbar di tahun 2016 ternyata cuma ramai di pemberitaan saja. Di lapangan, sepi. Menurut berita, pesertanya diperkirakan cuma 750 orang saja. Nggak sampai 1.000 orang. Jauh banget dari klaim jutaan umat yang selalu digembar-gemborkan kelompok PA212 dan kawan-kawan. Yang menarik, di demo pemanasan buat kampanye Pilpres 2024 ini, yang dibawa dan dipasang oleh peserta demo adalah baliho raksasa dengan gambar wajah Rizik Syihab. Hah? Apa kabar, Rizik? Selepas dari penjara, sepertinya dia lebih banyak berdiam diri saja bersama keluarga di rumah. Tampaknya masih ada kegalauan di kalangan PA212 dan kawan-kawan soal dukungan ke Anies Baswedan, jagoan yang berhasil mereka menangkan di Pilgub DKI tahun 2017. Ini bukan berarti mereka nggak mendukung Anies loh ya. Di antara para capres yang ada, pilihan mereka ya cuma Anies. Nggak mungkin Ganjar. Kalau Prabowo, aduh, dia malah kolaborasi sama PKB yang kental ke NU-annya. Lawan dari PA212 dan kawan-kawan. Tapi PA212 pastinya nggak boleh dukung Anies secara murahan. Nggak boleh terlalu antusias juga sih. Mereka harus jual mahal. Jangan sampai dianggap remeh dan pasti mendukung sama tim sukses Anies. Soal tahan gengsi, ini urusannya ada dua. Satu, mereka masih galau karena Anies malah dicalonkan Nasdem, partai yang mereka ejek-ejek sebagai penista agama di tahun 2017. Sekarang, mereka harus menjilat ludah dan mulai sering-sering nonton dan memuji-muji Metro TV dibanding TV One. Yang kedua, ini terkait logistik. Pengerahan massa butuh biaya, apalagi kalau mau sekalian ambil untung. Tim Demo 411 harus terasa penting dan krusial supaya ada cukong yang mau investasi di mereka. Kayaknya dana logistik ini yang belum turun, makanya demo kemarin nggak berhasil datengin massa lebih dari 1.000 orang. Di lain pihak, ada pemandangan baru yang kita lihat saat ini di beberapa kota seperti Jakarta. Sudah mulai terpampang nyata di jalanan ibu kota spanduk-spanduk dukungan untuk calon pasangan presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Ahmad Heriawan. Spanduk-spanduk itu ternyata cukup masif di beberapa kota lainnya juga, seperti di Tangerang dan bahkan di kota kelahiran Presiden Jokowi. Baliho bertuliskan "Bersatu Bersama untuk Indonesia Anies Akhir 2024" sudah muncul di Solo, Jawa Tengah. PKS memang nggak punya banyak kader dan simpatisan, nggak sebesar PDIP, Golkar, atau Gerindra. Tapi mereka sangat militan sampai ke akar rumput. Jadi mobilisasi pasang spanduk bukan suatu kemustahilan. Memang, juru bicara PKS M. Khalid menegaskan kalau kemunculan baliho-baliho Anies Akhir nggak ada kaitannya dengan PKS. Namun, ia juga tidak keberatan dengan kemunculan baliho tersebut dan menganggap hal itu sebagai bagian dari demokrasi yang harus dihargai. Menurutnya, itu ekspresi demokrasi warga dan wajar saja. Ada harapan dari warga untuk mendukung pilihannya, dan kreativitas dari warga harus dihormati. Tapi, apa beneran itu kreativitas warga? Kok bisa serentak di banyak kota dan spanduknya seragam? Koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat sendiri belum resmi terbentuk. Masih terjadi perdebatan dan tarik-menarik kepentingan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kepentingan itu salah satunya terkait siapa yang akan jadi cawapres Anies. Ketiga partai punya calon wakil presiden masing-masing. Nasdem pengennya cawapres Anies itu dari kalangan non-parpol, misalnya Panglima TNI Andika Perkasa.
Demokrat jelas pasti menyodorkan AHY. Sementara PKS akhirnya menyodorkan Aher, walau sebelumnya ada 3 nama, yakni Aher, Irwan Prayitno, dan Hidayat Nur Wahid. Ketiga partai itu belum ada yang mau mengalah, dan mereka tetap ngotot dengan pilihannya masing-masing. Walaupun ya, di saat-saat akhir mungkin semua ini bisa diselesaikan dengan duit. Sama dengan demo 14 tadi, urusan politik di negara kita sangat erat kaitannya dengan dana logistik. Bener gak? Mungkin, walau secara tidak langsung mereka membantah, pemasangan spanduk-spanduk sebetulnya adalah bentuk show of force kepada Nasdem. Ini buat nunjukin kekuatan dan kekompakan mesin kampanye PKS. Sama seperti aksi 411, mereka lagi minta perhatian dan lagi menaikkan daya tawar politik. Dan ujung-ujungnya, ini lagi-lagi terkait dengan logistik kampanye. Pastinya, Partai Demokrat juga sudah menanggapi fenomena baliho dukungan Anies Aher ini. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai kemunculan spanduk Anies Aher itu dapat menjadi bukti bahwa banyak masyarakat punya harapan besar ke koalisi perubahan di pemilihan presiden 2024. Jadi, wajah tokoh-tokoh koalisi perubahan dimunculkan oleh masyarakat. Dan menurut dia, dari Partai Demokrat juga sudah banyak bermunculan relawan Anies AHY yang telah mendeklarasikan diri. Tersebar bahkan sudah sampai Pontianak dan Ambon, bukan hanya di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa saja. Soal pilihan cawapres dan merajut tenun koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat ini, Anies sudah mulai safari politik. Dia bertemu AHY dan Andika Perkasa untuk mencoba komunikasi politik. Dan tidak bisa dipungkiri kalau Anies masih akan bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya lagi. Ini karena Surya Paloh memang pernah berkata bahwa calon wakilnya Anies, biarkan Anies yang menentukan. Tapi di sisi lain, jika Anies dan Nasdem nggak mengakomodir keinginan 2 parpol calon koalisinya itu, ya mustahil koalisi ketiga partai itu akan terbentuk. Faktanya, sampai sekarang koalisi tersebut masih alot karena kepentingan masing-masing dalam memperebutkan posisi cawapres. Rencana deklarasi 3 parpol buat mendukung Anies yang direncanakan tanggal 10 November nanti bertepatan dengan Hari Pahlawan kayaknya bakal terpaksa dibatalkan. Yang juga penting buat dipahami, safari politik Anies dan juga banyaknya spanduk dan baliho serta dukungan relawan pada Anies Aher maupun Anies AHY, itu semua tidak lebih hanya sebatas untuk konsumsi pemberitaan dan publik saja. Ini supaya nama Anies selalu muncul di pemberitaan media. Kita tahu kalau sekarang Anies sudah bukan gubernur DKI lagi, sehingga waktu 2 tahun ke depan ini butuh event-event dan sensasi supaya nggak hilang dari pemberitaan media dan namanya tetap selalu disebut. Jadi, kesimpulannya, pembentukan koalisi Anies ini masih bakal panjang. Sekarang kita masih di tahap di mana pihak-pihak lagi naikin bargain position atau daya tawar di hadapan tim sukses Anies dan para bohir politik. Tapinya, tim sukses dan para bohir pastinya nggak bodoh juga kali. Mereka pengalaman soal beginian. Jadi mereka pun masih akan nunggu dulu ke arah mana angin berhembus dan nggak akan buru-buru ngasih komitmen logistik. Bagai tari-tarian burung merak buat menarik hati pasangan, tari-tarian aksi 411 dan partai-partai masih bakal panjang dalam memikat para pemilik dana.